Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yolanda Brilianti Sialagan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada pembelajaran IPS kali ini, kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Sebelum masuk ke materi, coba kalian bayangkan, apakah kalian pernah merasa diperlakukan tidak adil? Misalnya, itu kayak seperti diejek, dibeda-bedakan, atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nah, hal-hal itu seperti itulah berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi, di sini hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sama sekali tidak boleh dirampas oleh siapapun. Karena setiap manusia itu pastinya memiliki hak yang sama, maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, jadi di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh UUD, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang artinya, ayo apa yang artinya? Nah, yang artinya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap warga negara. Pemerintah juga membuat berbagai aturan agar HAM dapat ditegakkan dengan baik. Teman-teman, ada banyak contoh nih hak asasi manusia yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian ada lagi nih, hak memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Coba kita lihat dulu yang ada di lingkungan sekolah. Setiap siswa pastinya dong memiliki hak untuk belajar dengan nyaman dan aman. Jadi, setiap siswa juga berhak mendapatkan perilaku yang baik dari guru maupun teman-temannya. Nah, di sini tidak boleh ada siswa yang dibeda-bedakan di sekolah ya, karena nggak boleh kita membeda-bedakan siswa itu di sekolah karena latar belakang ekonomi, suku, agama, ataupun kemampuan akademik. Jangan karena dia orang miskin kita membeda-bedakan, jangan karena dia berbeda suku atau agama kita beda-bedakan. Dan paling penting, jangan karena dia pintar, jangan karena dia bodoh kita nggak berkawan sama dia. Itu sama sekali tidak boleh ya. Namun, nah di sini kenyataannya masih ada pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitaran kita. Apa itu ya? Jadi salah satunya itu contohnya adalah perundungan atau bully. Di sini siapa yang pernah bully? Pastinya tidak pernah ya. Nah, jadi di situ perundungan bisa berupa ejekan. Jadi kayak bully ini tuh bisa berupa ejekan, hinaan, pengucilan, bahkan kekerasan fisik. Jadi kalau ketika kita mengejek seseorang atau menghina seseorang atau mengucilkan seseorang itu di sekolah, itu sudah termasuk dengan bully. Nah, nanti kalau kita mengejek orang, kita pasti kena bully. Jadi itu sama sekali tidak dianjurkan ya. Bahkan secara spontan. Ini bukan secara spontan, memang kalau memang kita ada niat dari diri dalam kekerasan fisik, kita sudah kena dalam orang pembuli gitu. Jadi kita itu nggak dianjurkan ya. Nah, jadi tindakan itu merupakan pelanggaran HAM karena membuat orang lain merasa tidak aman dan tidak dihargai. Jadi kalau kita misalnya mengejek, menghina, atau mengucilkan, sudah termasuk itu ya, tindakan bully atau kayak semacam udah termasuklah kita pelanggaran HAM. Nah, lanjut. Selain bully itu pun, contoh pelanggaran HAM-nya itu masih ada lagi, seperti diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika seseorang itu kayak diperlakukan berbeda hanya karena perbedaan suku, agama, ras, atau kondisi kita.
kondisi tertentu, padahal setiap manusia itu kan memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan perilaku yang adil. Nah, itu jadi ya kita janganlah di sini ya membeda-bedakan suku, agama, ras atau kondisi tertentu. Seperti dia beda agama dengan aku tidak mau berkawan dengan dia karena kami beda agama. Itu sangat tidak dianjurkan karena itu sudah sangat-sangat pelanggaran HAM. Lanjut. Nah, jadi dalam pembelajaran IPS, HAM memiliki hubungan yang erat dengan politik dan kewarganegaraan. Mengapa seperti itu, teman-teman? Karena salah satu tugas pemerintah adalah melindungi hak warga negara. Pemerintah membuat undang-undang dan kebijakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya dan terhindar dari tindakan merugikan. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik ini, kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita memiliki hak untuk belajar, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati guru. Jadi di sini kita juga punya hak untuk kita belajar di sekolah, tapi jangan pula kita maki-maki guru. Itu sangat nggak boleh ya, teman-teman. Dan juga menjaga ketertiban di sekolah. Kita tidak boleh membuat kericuhan di sekolah. Nah, jadi kita demikian hak itu untuk menyampaikan pendapat, tetapi kita juga bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Demikian pembahasan kita mengenai tentang hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari materi ini kita pun mendapat pelajaran, kita dapat memahami banyak bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Semoga materinya telah dipelajari, dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.